Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur. Berbagi ilmu wawasan adalah kewajiban kita sesama hamba-Nya Allah. Alhamdulillah pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan kepada kita semua, tentunya demi iman dan takwa kita. Hal yang perlu kita pahami adalah himpunan yang kita kenal dengan azan. Azan adalah pengawal berdirinya makom Shallahu Daim, pernyataan syahadat yang ditakbirkan dalam bentuk terjadinya hubungan, akan terjadinya hubungan batin, Shallahu Daim atau salat. Dalam azan disebut shalah. Hayya 'alas shalah. Artinya diawali huruf sin, diakhiri oleh shalah. Artinya berwujud umat, berwujud zat. Bagaimana tajalli umat kepada zatnya Allah? Inilah yang harus kita pelajari, yaitu dalam makom kajian rahasia syahadat di dalam azan. Tauhid tunggal atau dikatakan dengan la ilaha illallah, ya, itu terjadi pada akhir penutup azan, ya, pada akhir penutup azan. Setelah terjadinya tajalli tauhidin, ya, tauhidin, dia ada dua tauhid dalam azan itu. Tauhidin itu lengkap antara kekudratan umat dan ketuhanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini dua kalimat syahadat. Tapi terakhir hanya satu kalimat syahadat. La ilaha illallah. Tidak ada Muhammad Rasulullah lagi, karena sudah terhimpun semuanya menjadi tauhudun. Nah, jadi kalau tauhidin itu ada pada takbir, ya, yang berulang dua kali. Kenapa dua kali? Ini hukum Baitullah. Hukum Baitullah itu apa? Ada diri, ada umat, ada Tuhan. Ada umat, ada Tuhan. Nah, itu namanya hukum atau kodrat Baitullah. Kodrat Baitullah. Tetapi di akhir azan itu ada tauhudun. Semua dihimpun menjadi satu.
La ilaha illallah. Nah itu kemana? Pandangan batin kita, apa yang kita pandang, seperti apa keputusan tauhidun tadi. La ilaha illallah. Karena tidak tauhidin. Kalau dia tauhidin, pasti ada bahasa Muhammadur Rasulullah. Kan tidak pernah azan disampaikan seperti itu. Nah gitu ya. Jadi kita harus jangan kita lalai di dalam suatu perbuatan ilmu kepada Allah. Ya, setiap yang diturunkan oleh Allah adalah wahyu yang akan dihimpun menjadi ilmu. Itu tugas kita, menghimpun menjadi ilmu barokah. Jadi kalau la ilaha illallah tauhidun tadi tidak bisa menghimpun yang 4x2 di atas. Ya, panggilan 2x2 yang pernah saya sampaikan itu hakikat. Ya, nah awalnya pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu pendek. Yang keduanya panjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu memiliki pandangan yang berbeda, termasuk yang dipanggil, yang dikalamkan. Kita harus mempersaksikan apa yang dikalamkan oleh syahadat. Orang azan, kalau kita tidak bisa melihat kodrat azan tadi, itu putus kita dalam undangan Allah. Secara ibadah putus kita dalam undangan Allah. Tapi kalau kita bisa melihat dan menyaksikan hakikat dari yang ditakbirkan dalam azan, ini akan tersambung dan kita sudah termasuk yang wajib menghadiri. Karena yang wajib dalam sholat itu adalah yang menghadiri, yang dipanggil itu yang hadir. Mana yang dipanggil? Yang pertama, yang kedua. Karena ada jamaah satu, ada imam. Ada makmum satu, ada imam. Ini kodratnya. Namanya saja mendirikan sholat. Keputusan dari azan itu ada pada iqomat. Makanya iqomat itu diulang seperti azan, tetapi adalah hakikatnya mendirikan. Nah begitu juga dalam takbir tadi, tauhidin ini diucapkan 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah ini diucapkan 2 kali. Nanti 2 kali lagi. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu juga 2 kali. Namanya tauhidin. Perbuatan panggilan kodrat Tuhan kepada kodrat umat. Tapi kalau cuma dipanggil saja, tidak ada pertemuan di dalam tauhidun, tidak menyatu, bagaimana bisa terjadi penyembahan kalau memang tidak ada pertemuan? Inilah ajangnya sholat. Kalau hanya sholat itu pengakuan pertemuan, tetapi tidak dipertemukan dalam satu wujud, itu dia perlu ke masjid, di rumah saja juga bisa. Tapi kalau ini pertemuan, harus ada adab-adab yang membuat takarubnya terjadi, soluhu doimnya terjadi. Ini yang akan menjadi pokok inti utama menghimpun azan kepada tauhidun. La ilaha illallah. Apa hakikat keputusan tauhidun dari 2 yang ditakbirkan dari azan tadi? Dihimpun menjadi satu. Nah, jadi di sini kita harus belajar bagaimana kita menghimpun keakuan
akan muncul pada diri zat. Bagaimana perubahan penghimpunan menjadi zatnya Allah sebagai alam solat. Di dalam zat ada wujud yang berhadap antara dengan maujud. Makanya sin la to. Di sini ada nas sin la alam to, itu ibadah di hakikat. Kalau di harfiah kan beda. Kalau harfiah adalah menandakan makom dari kalimah, tapi kalau hijaiyah makom dari kulimah. Kulimah siapa yang ada dalam solat. Nah itu bedanya. Jadi kalau kita lihat la ilaha illallah, la aku hu lahu. Nah, mana alam lahu? Ilaha zahir, Allah zat. Bagaimana supaya zat alam zahir ini menjadi zatnya Allah, menjadi alamnya Allah, ya, menjadi alamnya Allah untuk bersaksi abudun al-ma'budu alal wahidun, menghadirkan kodratku yang satu menuju wujudku yang satu. Hanya kodratku yang satu yang bisa menyembah wujudku yang satu. Tentunya di dalam khalbiyutullah. Khalbi itunya Allah. Apa khalbi itu? Yaitu alam tempat berdiri. Nah disinilah pensaksian tadi. Ya, pensaksian. Bagaimana menghimpun tauhidun sehingga wujud Allah dalam batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada nurani. Kalau sudah nurani mengikut kepada Rabbani, kepada zatnya Allah, maka wujud batinnya Allah ini yang menjadi wujud penyembahan akan terjadi di dalam perjalanan. Kalau belum terhimpun menjadi satu kodrat di dalam dua jiwa dalam satu kodrat, siapkan la ilaha illallah. Mana la ilaha illallah tadi? Ya, sudahkah kita berubah, bisa bermikhraj kepada suatu kodrat zatnya Allah yang zahir dan terlihat? Maka di dalamnya, maka tersebutlah hakikat Allah semata. Inilah diri yang akan menyembah dan disembah di alam batinnya Allah. Diri batin dalam alam batin kepada wujud asal mula batin. Disinilah dikatakan himpunan. Jadi tauhidun ini adalah penghimpunan dari tauhidin yang ditakbirkan. Tapi kalau kesadaran manusia dan keumatan saja kita bawa di dalam rukun menyembah, rukun bertajali, rukun bersaksi, ini tidak akan menghentikan kita, tidak akan menutup kita dari godaan pandangan dan kekosongan pandangan. Tapi kalau kita sudah menghimpun la maujudun illallah, tidak ada yang mewujud melainkan zatnya Allah, insya Allah semua akan terjadi. Karena zat ini adalah kodrat Allah yang dizahirkan sebagai alam, yang kenal dengan kunal. Ya, kunal. Jadi zat kunal, ada zat alam. Jadi di sini kita harus bisa mendirikan alam, Allahu alam. Itu yang pertama. Kita harus dirikan. Barulah kita paham hakikatnya yang di dalam iqomat, mana yang berdiri sebagai imaminullah yang akan menuju kodratnya Muhammad dalam bentuk ruhani, dan mana yang dikatakan nurani, wujud yang mengikuti rohani tadi sebagai zatnya Allah, dia mengikuti zat Allah. Tentunya disiapkan kolbinya dulu. Apa kolbinya? La ilaha illallah. Maka kesadaran sebagai zatnya Allah yang berdiri, yang tidak berdosa menginjak sajadah, inilah yang penting kita laksanakan.
Bagaimana kita bisa menjadi wujud zatnya Allah di dalam tauhidun la ilaha illallah. Tapi dalam tauhidin di sini dikatakan sifat baitullah, berdirinya kodar ketuhanan dan keumatan. Itu undang-undang azan. Jadi azan itu lebih secara hakikat disampaikan dengan cara maksud melebur diri dan iqomat mendirikan diri. Maaf, diri apa yang dilebur adalah keinsanan. Diri apa yang didirikan adalah keihsanan. Insan beda dengan ihsan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Insya Allah, apapun ilmumu tentang sholat, ibarat kita belajar sepeda. Kalau kita belajar sepeda atau motor, itu harus dipakai. Orang yang belajar sholat harus sholat. Karena di sholat itulah dia membuktikan ilmunya kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bagi yang sudah mengerti hanya saya mengingatkan. Bagi sama sekali yang belum mengerti, maka belajarlah. Bagi yang ingin mendapatkan tuntunan, silakan menghubungi nomor telepon saya di layar deskripsi Buya, YouTube Buya Pasaman Timur, atau langsung kepada saya dengan nomor WhatsApp 0813 9833 7904. Langsung dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.